Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan raksasa memutuskan mau luncurin produk baru? Atau kapan harus buka pabrik lagi? Nah, di balik semua keputusan besar itu ada semacam bahasa rahasia yang mereka pakai. Ini bukan laporan keuangan yang biasa kita lihat di berita ya. Ini sesuatu yang lebih dalam, data internal, yang benar-benar jadi denyutnya di perusahaan. Namanya akuntansi manajemen. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Apa sih yang diketahui manajer yang nggak diketahui sama investor? Gini deh, bayangin ya. Kalau informasi buat investor, itu kayak kita lihat mobil dari luar. Keren, kinclong, kita tahu performanya gimana. Tapi informasi buat manajer, itu kayak kita buka kap mesinnya. Kita bisa lihat setiap kabel, setiap mur, setiap baut yang bikin mobil itu jalan. Beda banget kan detailnya? Oke, sekarang coba kita bandingin langsung ya. Di kiri ada akuntansi keuangan. Anggap aja ini kaca spion mobil. Aturannya ketat banget, kaku, dan gunanya cuma buat lihat apa yang udah kejadian di belakang. Penting sih, tapi buat orang luar, kayak investor. Nah, yang di kanan akuntansi manajemen. Ini GPS dan dashboard Anda. Jauh lebih fleksibel, bisa diatur sesuka hati buat kebutuhan internal, dan fokusnya cuma satu. Kita mau kemana, dan gimana cara terbaik buat sampai ke sana. Ini soal masa depan. Oke, jadi kalau mau nyetir perusahaan, seorang manajer itu harus paham betul DNA dari setiap aktivitas bisnis. Dan DNA itu apa? Biaya. Yuk sekarang kita bedah satu persatu komponen dasarnya. Yang pertama, ini yang paling gampang dikenali, biaya langsung. Bayangin aja sebuah kedai kopi, biji kopi, susu, gelas kertasnya, semua yang dipakai buat bikin satu cangkir latte. Itu semua biaya langsung. Kenapa? Soalnya Anda bisa tunjuk langsung barangnya dan bilang, nah, biaya ini nempel langsung di produk yang dipegang pelanggan. Terus, ada biaya-biaya yang kayak hantu. Ada di mana-mana, penting banget, tapi susah buat ditunjuk langsung. Inilah yang namanya biaya tidak langsung, atau sering disebut overhead. Contohnya, gaji barista, sewa ruko, tagihan listrik, semua ini kan penting banget buat bikin latte-nya. Tapi, coba deh pikirin, berapa rupiah sih dari biaya sewa ruko yang nempel di satu cangkir kopi? Wah, susah banget kan ngitungnya? Nah, yang seru tuh di sini, gimana perilaku biaya-biaya ini? Coba lihat biaya variabel. Anggap aja ini bayangan Anda. Dia bakal ngikutin kemanapun Anda pergi. Makin banyak latte yang Anda jual, ya makin banyak biji kopi yang dibutuhin. Simpel kan? Tapi, kalau biaya tetap, ini kayak batu karang. Teguh banget. Mau Anda jual 1 cangkir atau 1000 cangkir bulan itu, biaya sewa ruko ya segitu-gitu aja. Nah, ngerti bedanya dua ini? Itu kunci utama buat ngerencanain keuntungan. Jadi, coba kita kumpulin semua biaya yang paling esensial tadi ya. Semua yang bisa kita tunjuk langsung ke satu produk. Bahan bakunya, tenaga kerja yang bikin. Kalau semua itu dijumlahin, kita bakal dapat satu angka yang super penting. Dan angka ini namanya biaya utama atau prime cost. Anggap aja ini harga modal paling dasar, paling minimal, buat bikin satu barang. Artinya apa? Kalau Anda jual di bawah angka ini, wah, udah pasti Anda rugi di setiap penjualan. Itu bahkan belum ngitung biaya sewa dan listrik loh. Jadi, prime cost ini kayak garis pertahanan pertama buat jaga profitabilitas. Oke, ngelacak biaya buat satu kedai kopi mungkin kedengarannya gampang ya. Tapi coba bayangin perusahaan raksasa. Perusahaan multinasional yang punya ribuan produk, puluhan pabrik, dan jutaan transaksi biaya setiap hari. Gimana caranya mereka nggak tenggelam di lautan data itu? Nih, saya kasih contoh. Bayangin pabrik mobil super besar. Mereka beli ratusan palu tiap tahun buat departemen yang beda-beda. Nah, pertanyaannya, gimana caranya manajer keuangan bisa langsung tahu total pengeluaran buat palu tahun ini berapa ya? Atau lebih spesifik lagi, departemen perakitan aja habis berapa buat beli palu? Jawabannya, ternyata solusi yang elegan banget dan udah ada dari zaman dulu loh, bahkan sebelum era digital. Jawabannya adalah sistem pengkodean. Ini cara super jenius buat ngasih alamat atau label ke setiap transaksi biaya yang terjadi. Nah, gini cara kerjanya. Setiap potongan kode itu kayak cerita pendek. Misalnya A2 itu artinya divisi manufaktur. Di dalamnya ada kode 002, itu departemen perakitan. Terus ada 01154, ini kode unik perusahaan buat palu. Jadi, pas kita lihat kode lengkap A2/002/01154, kita langsung tahu, oh ini palu yang dibeli buat departemen perakitan di divisi manufaktur. Canggih kan?
Dan disinilah keajaibannya terjadi. Manajer tadi pengen tahu total biaya palu di seluruh perusahaan kan? Dia nggak perlu tuh ngecekin ribuan nota satu persatu, cukup masukin perintah ke sistem pakai kode si palu, 01154. Tanda tanya itu artinya tunjukin semua. Dan boom! Dalam hitungan detik, sistem langsung narik data dari semua departemen, semua divisi. Itulah kekuatan data kalau udah terstruktur rapi. Tapi tentu aja, ngelacak biaya itu baru setengah jalan. Tujuan utamanya kan bukan cuma ngumpulin data, tapi gimana caranya data itu bisa dipakai buat menyetir bisnis jadi lebih cerdas. Pada dasarnya, siklus manajemen itu simple banget. Pertama, bikin rencana atau planning. Kedua, cek di lapangan, sesuai nggak sama rencana. Itu namanya kontrol. Ketiga, kalau nggak sesuai, ya ambil tindakan, bikin penyesuaian. Itu decision making. Nah, data akuntansi manajemen inilah yang jadi bahan bakar buat ngejalanin ketiga mesin ini. Coba deh bayangin jadi manajer yang harus jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita harus jual produk ini harga berapa biar untung? Atau dari 5 produk kita, mana yang harus digenjot penjualannya, mana yang mending di stop aja? Atau yang lebih gede lagi, perlu nggak kita keluar duit miliaran buat beli mesin baru? Tanpa data biaya yang akurat, semua jawaban itu cuma kayak nebak-nebak di ruangan gelap. Bahaya kan? Jadi intinya tuh, di sini, akuntansi manajemen itu tugasnya mengubah lautan data mentah jadi informasi yang relevan. Terus, informasi itu disajikan ke orang yang pas, di waktu yang pas banget sebelum mereka bikin keputusan penting. Ini benar-benar kayak sistem saraf informasi di dalam perusahaan. Sekarang, yuk kita naik level. Kita lihat dari sudut pandang yang paling atas. Akuntansi manajemen itu bukan cuma buat ngurusin operasional harian loh, ini jauh lebih besar dari itu. Ini adalah fondasi yang menentukan strategi besar perusahaan itu bisa jalan atau cuma jadi angan-angan. Sistem akuntansi di sebuah perusahaan itu harus nyambung sama DNA strateginya. Gampangnya gini, kalau strategi Anda adalah jadi yang paling murah, kayak maskapai penerbangan LCC, ya sistem kontrol biayanya harus ketat mampus, setiap sen harus dihitung. Tapi sebaliknya, kalau strategi Anda adalah inovasi, jadi yang paling unik, kayak perusahaan desain atau teknologi, sistemnya justru harus lebih fleksibel. Jangan sampai aturan biaya yang kaku malah membunuh kreativitas. Nah, kutipan ini nunjukin salah satu bahaya terbesar di organisasi manapun. Namanya silo. Tahu kan? Jadi setiap departemen cuma ngurusin urusannya sendiri. Tim marketing cuma mikirin marketing, tim produksi cuma mikirin produksi. Mereka jadi kayak kerja di dalam kotak-kotak terpisah dan akhirnya nggak ada yang ngelihat gambaran besarnya. Dan disinilah peran paling keren dari akuntansi manajemen. Dia jadi semacam penerjemah universal. Jadi jembatan yang nyambungin semua silo-silo tadi. Caranya, dengan ngelacak biaya dan kinerja dari ujung ke ujung, dia mastiin semua orang, dari marketing sampai produksi, ngomongin hal yang sama dan lari ke arah tujuan yang sama. Semuanya jadi sinkron. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Semua konsep yang kita bahas tadi, misain biaya tetap dan variabel, ngelacak pengeluaran, pakai data buat ambil keputusan, itu kan sebetulnya nggak cuma buat perusahaan raksasa ya. Coba deh, terapin ini ke hidup Anda sendiri. Ke proyek pribadi atau anggaran rumah tangga misalnya. Kira-kira, keputusan apa ya yang bisa jadi jauh lebih baik kalau Anda tahu persis berapa biaya utama dan overhead Anda? Siapa tahu, bahasa rahasia bisnis ini bisa jadi kekuatan super Anda juga.